Saya bukan motivator, tapi saya Mm-mm. motivator. Kenapa? Ya, itu hanya hashtag ya, untuk mudah diingat oleh teman-teman bahwa tidak selamanya kita bisa bangkit dengan motivasi, tapi kadang-kadang motivasi itu lebih daripada kebangkitan dari diri kita sendiri. Ayo kita cari saluran yang tepat, kita cari lingkungan yang tepat yang bisa membangun kita. Itu yang paling penting. Senang sekali Pak Fatur bisa datang dan bisa share nanti terkait LinkedIn, Pak Fatur. Ya, siap, siap. Oke, Saya juga oke. saya juga surprise diundang untuk jadi bagian dari apa? eh, Teman bicara Teman damai. bicara damai. Oke. Ya, Ya, namanya keren, namanya keren. Teman bicara damai. Siap, kita damai selalu. Bismillah. ya, Bismillah. Oke. Lanjut, Kak. Insya Hmm. Allah ini episode ke-61 nih, Pak Fatur. Jadi udah Wah, jalan, udah lebih dari 60 kayaknya. Ya, luar biasa, luar biasa. Ternyata diam-diam, wah, udah banyak apa namanya, udah banyak simpanan ininya nih ya, kontennya nih ya. Lanjut, lanjut, Kak. lanjut. Oke, Pak Fatur, sebelum kita mulai, alangkah baiknya mungkin kita kenalan dulu ya kepada apa teman-teman yang nonton nih, siapa nih Pak Fatur ini. Mungkin sebelumnya saya kenal sama Pak Fatur karena beliau itu di LinkedIn sangat aktif, teman-teman. Beliau juga mengadakan event ojolin khusus apa para fresh graduate ataupun job seeker, dan setiap hari Rabu selalu ada tayangan tentang ojolin, itu audio event. Nah, kita mungkin langsung ke Pak Fatur buat perkenalan gitu. Siapa sih Pak Fatur ini? Motivator atau siapa gitu? Silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Optimis Waalaikumsalam people, warahmatullahi semangat selalu. Terima kasih kesempatannya untuk teman bicara damai yang sudah memberikan kesempatan waktu kepada saya untuk sharing di sini, untuk berbagi dan bisa berkenalan dengan teman-teman sekalian. Dan tentunya event-event ini tidak boleh putus. Mudah-mudahan Kak Damai terus wabarakatuh. konsisten ngajak teman-teman yang lain untuk sama-sama sharing di sesi teman bicara damai. Baik, saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Fatur Rahman. Saya biasa membuat hashtag saya bukan motivator, tapi saya Mm-mm. motivator. Kenapa? Ya, itu hanya hashtag ya, untuk mudah diingat oleh teman-teman bahwa tidak selamanya kita bisa bangkit dengan motivasi, tapi kadang-kadang motivasi itu lebih daripada kebangkitan dari diri kita sendiri. Kemudian saya kalau dari segi umur mungkin saya memasuki usia 50 ya, boleh dibilang. Kemudian aktivitas saya saat ini adalah freelance consultant individu atau independent consultant, yang artinya pekerjaannya nggak menentu nih. Pekerjaan saya nggak menentu nih, gimana ada panggilan ya ada dapat kerja, nggak ada panggilan ya kita tunggu. Tapi di sisi lain saya juga mencoba membuat satu aktivitas atau usaha kecil-kecilan yang juga untuk tujuannya membantu teman-teman job seeker yang saya beri nama Kirimiku, yaitu usaha lokal kurir. Saya berawal dari sekolah saya. Sebenarnya kalau bicara sekolah saya tidak terkait dengan pekerjaan saya. Sekolah saya dulu Fakultas Hukum, kemudian putus ya. Kemudian saya masuk satu pekerjaan yang itu di bidang logistik. Nah, di bidang logistik, kemudian di bidang logistik itu saya kurang lebih 10 tahun, ya 11 tahun kurang 2 bulan, kurang lebih, sehingga saya besar di dunia logistik. Nah, kemudian aktivitas saya sehari-hari sebelum saya sampai ketemu dengan Kak Damai saat ini, seperti tadi disampaikan, saya independen di bidang independence consultant di bidang project kargo. Hmm. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Dan kebetulan saya sudah berkeluarga, putra tiga, putra dua, putri satu. Ya. Hmm. Oke, itu Kak Damai. Oke, Ya, mantap Pak terima kasih. Fatur. Jadi pengalaman Dan beliau, nah saya di Cilegon ya, sorry, sorry, saya di ah Cilegon. ya,
Oke, jadi Pak Fatur domisilinya di Alright. Cilegon, terus tadi juga kita udah mendengarkan pengalaman beliau yang wah sudah bertahun-tahun di Project Kargo, selain itu di Kirimiku, dan banyak aktivitas freelance tadi yang Pak Fatur sebutkan. Nah, langsung aja kali ya Pak Fatur nih, mengenai LinkedIn nih. Oke, Kan ya, kalau tidak salah saya tahunya Pak Fatur sudah menggunakan LinkedIn itu sejak udah hitungan tahunan ya Pak ya, lebih dari 10 tahun nih. Nah, lebih dari 2 tangan. apa latar belakang waktu itu Pak Fatur? Kenapa nih Pak Fatur? Saya buat akun LinkedIn dan saya istilahnya dalam bahasa ngecebur di sana gitu. Nah, kenapa nih Pak Fatur? Alasan dibalik itu semua tuh. Ya, teman-teman sekalian, tidak selamanya perjalanan seorang itu mulus, ya. Dan pada kesempatan kali ini mungkin saya ingin berbagi di mana teman-teman yang mungkin dalam waktu belakangan ini mungkin merasa kurang wah, kurang baik, kurang beruntung, atau dalam posisi yang serba bingung mau ngapain, nggak jobless, nggak tahu mau kemana. Nah, ayo kita cari saluran yang tepat, kita cari lingkungan yang tepat yang bisa membangun kita. Itu yang paling penting. Nah, kaitannya dengan saya di LinkedIn, ya. Tadi Kak Damai bertanya, ya awalnya gimana saya bisa ke LinkedIn gitu. Saya kenal LinkedIn tahun 2011, tepatnya Desember 2011. Ya, di saat itu kondisi saya betul-betul sedang jatuh sih enggak ya, tapi saya sudah mencoba untuk usaha gitu ya. Saya sudah mencoba untuk usaha. Setelah di 2010 saya layoff dari satu perusahaan ya, di perusahaan logistik yang tadi saya bilang kurang lebih bekerja di sana 10 tahun lebih. Kemudian di 2010 harus layoff dan di 2011 saya usaha 1 tahun itu saya mencoba usaha ATK, fotokopi dan sebagainya ya. Namun demikian kok lama kelamaan kayaknya kurang pas nih ya, kurang bagus nih. Memang usaha itu nggak cukup setahun 2 tahun Hmm, kadang Mai. Ya, iya. usaha itu nggak cukup setahun 2 tahun kalau tabungan kita udah menipis ya berat juga gitu kan resikonya. Kemudian ketemu LinkedIn, saya coba klik dan submit ya, register sesuai dengan arahan yang ada di LinkedIn. Nggak lama dari saya register itu saya dapat panggilan. Nah, Hmm, ini apa ya, luar biasa gitu. Jadi surprise buat saya. Saya belum lama submit, nggak sampai 1 bulan. Kemudian ada satu perusahaan logistik Prancis dan saya dipanggil untuk apa namanya datang interview dan terusnya. Sampai singkat cerita saya diterima di perusahaan tersebut dan bekerja di perusahaan tersebut dengan kontrak base untuk pegang satu proyek hmm, logistik untuk apa namanya pembangunan power plant atau PLTU di ya. Palembang. Jadi oh ya surprise ternyata upah saya atau gaji saya dari perusahaan yang sebelumnya saya 10 tahun bekerja, saya bekerja di situ 10 kali lipat. Dan Wah, itu buat saya dan itu buat saya apa? Ya luar biasa gitu ya. Eh, dari situlah kira-kira pertama kali saya bertemu dengan LinkedIn dan saya dari situ mulai mencoba memanfaatkan LinkedIn semaksimal mungkin. Kira-kira itu Kak Dama. Jadi saya di LinkedIn ini sudah 11 tahunan, 11 tahun lebih kira-kira. Begitu Kak Dama. wow, cuman bisa wow ya teman-teman. Bayangin 10 tahun konsisten Iya. di LinkedIn gitu. Dengan pertama tadi Mm, dalam waktu kurun 1 bulan udah dapat kesempatan baru ya Pak Fatur iya, mendapatkan betul. pekerjaan gitu. Mungkin itu salah satu Betul. keuntungan kita memakai LinkedIn nih, Pak Fatur ya tadi mungkin Betul. udah disebutin. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa Pak Fatur itu konsisten gitu? Kan bisa aja setelah mendapat pekerjaan nih, nggak usah aktif di LinkedIn lagi, kan sudah dapat kerja nih. Tapi kenapa memutuskan untuk stay sampai hari ini gitu di LinkedIn dan tetap berbagi gitu? Oke. Yang pertama
saya bekerja kontrak base, ya. Nah, artinya saya harus punya persiapan, ya, harus ancang-ancang kalau bahasa eh, bahasa umumnya kira-kira pasang kuda-kuda, ya kan. Hmm. Nah, jadi saya harus siap untuk itu. Kemudian yang kedua, saya senang berbagi, ya, berbagi informasi gitu kan, berbagi kabar, berbagi, ya itu tadi lah, berbagi pengetahuan dan sebagainya. Saya senang berbagi. Dari situ saya bisa dapat feedback dari saya berbagi itu. Artinya ada orang yang komentar, ya, ya. Kemudian yang terakhir, kenapa saya bisa konsisten selama 10 tahun? Yes. Sebenarnya kalau dibilang konsisten full sih enggak ya. Ada kalanya saat saya peak season atau sibuk betul gitu ya, di waktu-waktu yang sibuk sekali gitu, saya paling 1 bulan 1 kali posting, atau bahkan 1 tahun bisa eh, ya 12 kali atau 15 kali posting, ya. Artinya, tapi saya tetap berusaha ada, bukan berusaha ya, tapi ya karena memang sudah saya merasa nyaman di sini, Hmm. di LinkedIn itu. Karena di LinkedIn itu, ya punten kalau bahasa ininya, kalau dibandingkan dengan medsos sebelah dan lain-lain, itu kan agak ngalai-ngalai. Saya nggak suka gitu ya. Oh, Punten oke. ya, bukannya nggak ini ya, tapi ya memang saya nggak bisa kayak gitu gitu ya. Artinya saya di sinilah yang saya merasa inilah platform yang tepat untuk saya bisa berbagi tanpa saya Ah, harus alay dan sebagainya. Kira-kira itu karena oke, jadi tidak. di balik kekonsisten itu ada keinginan untuk berbagi dari Pak Fatur sendiri. Mm-mm, Oke. Nah, itu betul. Pak. Tadi Pak Fatur sempat mention juga, ternyata di sosial media yang lain itu tidak seperti di LinkedIn. Nah, saya juga Betul. mengalami nih Pak. Kan biasanya kalau kita Mm-mm, masuk ke LinkedIn nih, ketika melihat mm-mm, pencapaian-pencapaian orang kan banyak banget tuh. Nah, untuk yang baru akan apa ya masuk ke dunia LinkedIn ini, pasti kaget dong Pak melihat wah ini orang-orang pada pinter, banyak pencapaiannya. Kan itu juga yang merubah saya nih. Awalnya juga saya tadi mm-mm, insecure, tapi mm-mm, lama-lama, oh nyaman. Nah, apakah mm. pernah Bapak tuh di posisi seperti itu? Seperti saya gitu, selama 10 tahun itu. Tentu ada ya, manusiawi ya, manusiawi. eh, tapi yang saya alami, saya coba lakukan, saya fokus mengukur pada diri sendiri, saya melihat pada diri saya sendiri. Artinya tidak ada yang tidak mungkin saya untuk bisa mencapai satu titik tertentu, dan itu terbukti sudah di saat saya bekerja, di karir saya bekerja, ya. Artinya dalam posisi saya sebagai karyawan, saya posisi terakhir saya sebagai regional project manager. Artinya saya sampai di titik itu kan bukan bukan Hmm, bukan satu yang mudah ya, ya, Kadama ya. perjalanan panjang ya. Regional project manager begitu kan Hmm, kira-kira. Itu iya. Kadama. Ya, kembali ke kitanya agar kita lebih fokus ke diri kita, jangan melihat ke atas ya, tapi coba kita lihat ke bawah. Kalau kita melihat orang lain tinggi, ya, coba kita lihat sisi sebelah kiri kita seperti apa. Kalau kita melihat orang lain rendah, coba kita lihat diri kita seperti apa, sehingga kita bisa apa namanya, lebih smooth, lebih santai menghadapi itu. Kira-kira itu. Ya, jadi kalau dibilang normal-normal saja ya Pak, namanya manusia kita pasti ada rasa itu ya. Tinggal kita Iri, bagaimana kita. pengen, eh, betul. Oke, jadi teman-teman jangan takut ketika buka LinkedIn terus tiba-tiba wah ini orang-orang share apa Wah, pencapaiannya. Nah, bisa jadi iya. itu tuh untuk personal Hmm. branding ya Pak Batur. Betul, betul Nah, sekali. ada kaitannya nih Pak pertanyaan dengan personal branding Hmm. sama profesional Hmm. nih. Bagaimana Pak Fatur Hmm. membagi itu? Jadi apa yang termasuk ke personal branding sama ke profesional dalam apa post atau membagikan cerita di LinkedIn itu? Apa Pak Fatur membagi Oke. membagi dua itu atau seininya aja oh hari ini nggak ditarget mau apa gitu nggak atau gimana Pak? Oke. Saya bukan termasuk orang yang belajar digital marketing secara khusus ya. Saya juga nggak pernah belajar apa namanya, mengelola sosial media saya untuk secara langsung.
untuk personal branding saya. Saya hanya melakukan ini semua natural, berjalan dengan adanya, karena saya merasa saya bekerja di bidang penanganan kargo, proyek kargo, maka apa yang saya posting, apa yang saya bagikan adalah apa yang saya kerjakan. Hanya itu aja, Hmm. sebatas yang saya bisa sampaikan atau sharing ke teman-teman, ya itu gitu kan. Pada saat selama kurun waktu saya di proses saya berada di LinkedIn dan di saat saya masih status sebagai pekerja gitu. Kemudian eh, untuk profesional atau untuk pribadi, pada akhirnya itu nempelnya ke pribadi atau ke personal branding. Hmm. Pada akhirnya itu ke personal branding. Pada akhirnya boleh dibilang saya ada teman dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari Korea sampai ke USA, begitu, yang terhubung di LinkedIn, itu kenalnya saya adalah profesional di bidang proyek kargo. Gitu Kak Damai. Hmm. Jadi kita tampilkan kita apa adanya aja, dan nggak usah terlalu kita harus berpikir wah harus kayak orang, harus kayak oh itu begini. Kita nggak usah galau dengan apa namanya melihat pencapaian orang, ya lakukan aja apa yang kita bisa dan kita punya, sharing itu selesai, dan Hmm. itu akan berpengaruh ke personal branding kita. Itu begitu kira-kira Kak Damai. Oke, Dan tadi jadi saya sampaikan ya, dan tadi saya sampaikan orang dari Sabang sampai Merauke kenalnya saya udah di bidang penanganan proyek kargo, bahkan dari Malaysia sampai ke USA orang kenalnya saya di proyek kargo. hmm. Gitu. Oke, jadi ujung-ujungnya itu bakalan menjadi kayak personal branding kita, dan oleh karena itu jangan apa apa adanya, be yourself ya Pak ya, be authentic lah gitu. Jadi Betul, kita nggak betul, beban juga gitu selama di LinkedIn. betul, Nah, betul. oke Pak. Selama kurang apa dalam kurun waktu 10 tahun nih Pak, apakah ada perbedaan nih Hmm, Pak penggunaan LinkedIn nih dulu? Mungkin pengguna LinkedIn sama yang sekarang kan pasti beda nih. Nah, apa yang banget. Pak Patur soroti gitu, perbedaan yang paling terlihat? Oke, perbedaan yang paling lihat satu, dulu lebih banyak yang profesional. Mungkin kalau teman-teman yang sekarang ini apa namanya ada di masa itu, mungkin kalau tadi pertanyaan seperti yang Kak Damai sampaikan, wah minder dengan pencapaian si A si B gitu kan. Dulu lebih ke profesional kan, jadi levelnya supervisor ke atas, Hmm. manajer, dan nggak ada istilahnya lowongan. Kalau sekarang lowongan driver masih ada ditampilkan, ya, dulu nggak ada. Jadi dulu betul-betul ini adalah platform profesional, istilahnya seperti itu kira-kira. Kemudian yang kedua, dulu eh, apa ya, usia usia yang punya akun LinkedIn itu lebih ke usia-usia kan sudah di usia 35 ke atas Hmm. gitu ya. Boleh dibilang bukan generasi apa namanya, bukan generasi fresh grade dulu, lebih ke generasi yang sudah lebih apa namanya mencari perubahan atau peningkatan karir, Hmm. lebih ke situ. Kemudian eh, saya lebih banyak berhubungan dengan orang asing dulu. Belum sebanyak ini teman-teman Indonesia Hmm. yang gabung di LinkedIn. Betul. Jadi sekarang itu saya ngerasa udah LinkedIn ini udah bukan bukan LinkedIn yang seperti dulu. Kalau dulu saya merasa saya orang asing di LinkedIn. Karena orang Indonesianya, orang orang kita ya, teman-teman sebangsa kita itu masih beberapa saja. Artinya yang saya kenal itu hanya beberapa saja dan mereka itu rata-rata profesional semua. Dan bahkan saya banyak kenal sampai tembus ke, bukan tembus lagi. Kalau dulu dengan gampang saya kenal dengan seorang CEO, managing director dan sebagainya gitu. Bahkan saya sering beberapa kali dapat panggilan langsung dari seorang managing director sebuah perusahaan, dan itu semuanya rata-rata orang asing. Dan dulu mungkin bahasanya masih bahasa Inggris, belum Nah. bahasa Indonesia. Hmm. Masih apa namanya bahasanya belum belum seperti sekarang sudah mulai bisa menyesuaikan lah. Karena ada di pengaturan tuh mau gunakan bahasa apa, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ada itu bisa diatur.
Kira-kira gitu perbedaannya Kak Damai. Jadi dulu dengan sekarang itu jelas apa namanya perbedaannya jauh. Dulu lebih banyak orang asingnya masih ya, sekarang sudah apa namanya sudah banyak bahkan teman-teman fresh grade dan yang kacau-kacau pun bahkan ada yang gabung di sini saya juga bingung gitu kan. Tapi ya itu oke, ini namanya sosial media. Gitu Kak Hmm. Damai. Oke, jadi mungkin kalau dulu lebih profesional banget, kayak eksklusif gitu ya Pak. Kalau sekarang Betul, udah campur dengan personal apa kehidupan pribadi juga ada yang posting lah istilahnya betul, gitu ya. Tapi betul. kalau dibilang nyaman, masih nyaman ya Pak ya? Atau lebih baik yang dulu atau yang sekarang gitu? Kalau soal nyaman, kembali lagi kita harus adaptif ya. Kita harus adaptasi dengan perkembangan gitu kan. Kita nggak bisa juga membendung atau nahan apa yang sudah terjadi gitu. Tapi kalau Kak Damai mungkin pertanyaannya lebih ke nyaman atau tidak nyaman, nyaman tidak nyaman, ya dulu lebih lebih tenang sih gitu kan. Dulu Ah, kita bisa lebih spesifik Kak Damai. Dulu kita bisa lebih spesifik, boleh dibilang seperti itu. Dan sekarang buat saya untuk mencari untuk dapat satu proyek pun luar biasa persaingannya. Karena sudah oh, banyak yang bisa melakukan hal yang seperti saya juga. oh Sudah iya. banyak juga yang mencontoh begitu. Jadi sudah banyak juga yang mencontoh atau ngambil 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 pelajaran lah dari kita dulu gitu kan. Dan ya itulah gitu Hmm. kan. Ya, Oh kalau iya iya ditanya betul. nyaman nyaman dulu atau nyaman sekarang, ya kalau kita berpikir ego ya nyaman dulu, kita lebih tenang gitu kan. Kita lebih mudah dapat pekerjaan, kita lebih mudah dapat project gitu kan. Tapi kalau soal apa namanya kita berpikir secara garis besar, persaingan sekarang lebih ketat. Itulah kata baik. Oke, dan pengguna LinkedIn juga udah naik drastis banget lah dibanding dulu ya Pak. Jadi harus adaptif Drastis. betul. Jadi di garis bawahi ya Betul. harus adaptif. Nah, Adaptif, betul. iya Itu betul. 2019 itu 14 juta, 2022 sudah sampai 22 juta. Oh. Wow, wow. Berarti 9 juta kan kurang lebih kan Iya. ininya kan pertambahannya 8 juta sekian lah gitu kan. Nah, itu luar biasa. Itu di Indonesia loh, itu Indonesia loh, bukan 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 global. Itu Indonesia. Wah, wah, kebayang ya. Jadi, aduh, udah kebayang lah Pak. Jadi, bagaimana kita bisa Betul. adaptif dan tetap istilahnya bersinar gitu ya, meskipun dengan banyaknya Betul. pengguna-pengguna yang baru. Nah, Hmm. itu. Oke, Hmm. nah Pak lanjut nih pertanyaan tadi Hmm. Bapak tadi mention juga ada orang-orang yang kacau juga yang dimasuk ke LinkedIn gitu kan. Nah, saya mau tanya tentang tantangan nih Pak selama Hmm. Bapak tur memakai LinkedIn ini, apakah ada tantangan tersendiri gitu? Atau kisah yang apa bukan kisah sih, cerita real yang tidak enak atau tantangan yang Hmm. benar-benar membuat Bapak tur, oh seperti ini gitu, ada pelajaran yang bisa diambil gitu. 9 boleh dibilang 75%, 80% safe di sini. 80% safe. 20%-nya kita tetap namanya ini sosial media ya, siapapun bisa masuk ya, ini terbuka gitu kan. Kita tetap harus waspada. Ya kalau soal dibilang nggak enak, eh, yaitu tadi dari persentase 20% itu nggak enaknya lebih sedikit lah gitu kan. Lebih ke soal ada yang ya apa namanya bukan nipu sih ya, ya mungkin entah dia hilaf atau apa, kita udah transfer tapi ternyata nggak ada follow up-nya dan sebagainya. Ya tetap kita harus waspada tentang hal-hal yang seperti itu. Eh, Kalau tantangan lainnya, yang paling penting ini, kalau tadi mungkin bukan tantangan ya, itu masalah biasa lah ya. Artinya tetap kita harus waspada secara personal. Tapi lebih ke tantangan yang sifatnya eh, terkait dengan persaingan tadi, kadang Hmm, bahasa Inggris. Ah, bahasa penting di sini. Kalau teman-teman mau cepat dapat kerja, kuasai yang pertama adalah bahasa. Satu, ya. Selain kemampuan hard skill lainnya ya,
Kemudian soft skill udah wajib gitu ya. Hard skill kita paling minimal dasar sekali adalah kemampuan bahasa. Itu paling penting karena di LinkedIn ini menggunakan bahasa internasional. Itu mungkin itu bisa disampaikan ke teman-teman karena jadi tantangan yang paling pokok, yang paling penting adalah bahasa internasional. Itu karena. Oke, jadi teman-teman seperti tadi Pak Fatur sudah mention ya, bahwa kita harus menguasai minimal tuh bahasa Inggris lah, minimal kita mengerti secara tulisan gitu, dan mulai dari sekarang itu aktif kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi temuin apa supporting system untuk belajar bahasa Inggris Mm-mm. karena udah global itu ya Pak ya. Jadi di mana-mana Betul. udah menggunakan itu. Saya bisa kemana-mana, saya bisa dapat pekerjaan. Itu pun karena saya menggunakan, padahal bahasa Inggris saya belum bagus loh. Tapi tapi jasa saya digunakan. Mereka nyambung, mereka welcome seperti pengalaman Kak Damai lah. Artinya orang orang Inggris tuh malah nggak mempermasalahkan kalimat kita gitu. Yang masalah itu orang teman-teman kita malah ya. Iya Nah, betul. eh, saya dapat project itu ya karena saya bisa bahasa Inggris, bisa email, bisa menjawab permintaan mereka, apa yang mereka tanyakan menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini penting. Jadi kalau teman-teman mau eh, survive di sini minimal satu bahasa dikuasai, satu bahasa asing dan paling penting ya bahasa Inggris karena menggunakan bahasa Inggris di sini. Kira-kira itu karena Oke, itu yang project ke Korea itu ya Pak ya? Kalau yang ke Papa tuh. Korea, ke Korea, saya bisa ke Korea, diundang ke Korea, nggak ngongkos, nggak apa, gitu kan, saya dibiayain malah. Kemudian saya dapat satu proyek lumayan yang apa namanya di Sumatera, ya, dan itu yang memberikan langsung project ownernya, gitu ya, orang Belanda, ya, dia orang Belanda. Ada di LinkedIn, dia memberikan rekomendasi ke saya, namanya Pak Gurströmen, Mr. Simon maunya dipanggilnya. Ya, jadi ya itu dari bahasa gitu. Hanya kemampuan saya yang bahasa saya yang mungkin sama Kak Damai lebih keren, lebih bagus Kak Damai. Tidak. Tapi saya masih bisa dapat gitu. Apalagi kalau kayak Kak Damai bahasanya. Itulah maksudnya ke situ loh. Ya. Hmm. Oke, Maksudnya begitu. jadi teman-teman penting banget tadi Bapak tuh bilang bahasa Inggris kan itu bisa membuka apa jendela dunia lah intinya. Apalagi di LinkedIn Banget. gitu. Mm-mm. Banget. Banget Kak Damai. Oke, kenapa Pak Fatur nih memutuskan menjalankan event ojol ini, di mana event ojol ini tuh kalau dilihat tuh selalu di setiap hari Rabu tuh banyak banget nih Pak yang mendengarkan. Nah, apa motivasi Pak Fatur nih mengadakan event ojol ini?